Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi hukum, bisnis, dan etika. Perkenalkan, anggota dari kelompok kami. 1. Adelia Putri dengan nomor induk mahasiswa 2020 SA002. 2. Dias Aprilian dengan nomor induk mahasiswa 2020 SA030. 3. Putri Ayu Damayanti dengan nomor induk mahasiswa 2020 SA078, dan saya sendiri, Misrina Amaya, dengan nomor induk mahasiswa 2020 SAK35. Kelompok kami akan mempresentasikan materi bab 2 mengenai filsafat, agama, etika, hukum, dan paradigma manusia. 1. Hakikat filsafat. Filsafat berasal dari kata Yunani plio dan sophia, yang mana plio berarti cinta dan sophia berarti bijaksana. Dengan itu, filosofia berarti cinta kepada kebijaksanaan. Karakter utama berpikir filsafat adalah sifatnya yang menyeluruh, sangat mendasar, dan spekulatif. Sifatnya yang menyeluruh artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan, bukan dari perspektif bidang per bidang. Sifat yang mendasar berarti filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu adalah benar. Sifat yang spekulatif karena filsafat selalu ingin mencari jawaban, bukan pada suatu hal yang belum diketahui. Objek filsafat bersifat universal dan mencakup segala sesuatu yang dialami manusia. Unsur-unsur filsafat menurut Abdul Qadir Muhammad, yaitu kegiatan intelektual atau pemikiran. 2. Mencari makna yang hakiki atau interpretasi. 3. Segala fakta dengan gejala atau objek. 4. Dengan cara refleksi, metodis, dan sistematis. 5. Untuk kebahagiaan manusia. Hakikat hukum filsafat. Filsafat hukum. Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan saksi-saksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Cabang filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau etika yang mempelajari hakikat hukum. Perbedaan filsafat dan ilmu. Dari aspek ontologis atau hakikat, filsafat adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan non-fisik, baik yang dapat direkam melalui indera maupun yang tidak. Sedangkan ilmu adalah segala sesuatu yang bersifat fisik dan yang dapat direkam melalui indera. 2. Dari aspek epistemologis atau cara atau metode, filsafat pendekatannya bersifat reflektif atau rasional dedukatif. Sedangkan ilmu, pendekatan ilmiah menggunakan pendekatan dedukatif dan indukatif secara saling melengkapi. 3. Dari segi aspek aksiologis, filsafat sangat abstrak bermanfaat tetapi tidak secara langsung bagi umat manusia, sedangkan ilmu sangat konkret langsung dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Hakikat agama. Rincian rumusan agama berdasarkan unsur-unsur penting sebagai berikut. Hubungan manusia dengan sesuatu yang tak terbatas, yang transendental, ilahi atau Tuhan yang Maha Esa. 2. Berisi pedoman dan tingkah laku dalam bentuk larangan dan perintah, nilai-nilai dan norma-norma yang diwahyukan langsung oleh ilahi melalui nabi-nabi. 3.
untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan hidup kekal di akhirat. Dalam pengertian agama tercakup juga unsur-unsur utama di bawah ini. Adanya kitab suci. 2. Kitab suci ditulis oleh Nabi berdasarkan wahyu langsung dari Tuhan. 3. Ada suatu lembaga yang membina menuntun manusia dan menafsirkan kitab suci bagi kepentingan umatnya. Setiap agama berisi mengenai ajaran dan pedoman penting mengenai takwa, dogma, doktrin, atau filsafat tentang ketuhanan, susila, moral, dan etika. Lalu ritual upacara dan tata cara beribadat, dan tujuan agama. Etika secara etimologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan yang berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk. Etika berasal dari kata Yunani, yaitu kata ethos, dalam bentuk tunggal yang berarti tempat tinggal, kebiasaan, adat, watak, perasaan, dan cara berpikir. Dalam bentuk jamaknya, etika adalah eta, yang berarti adat istiadat. Menurut KBBI, pengertian etika yaitu A. Ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. B. Kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. C. Nilai mengenai benar atau salah. Dalam hal ini, etika sama dengan moral. Moral berasal dari kata Latin yaitu mos dalam bentuk tunggal, atau mors dalam bentuk jamak, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, dan akhlak, juga cara hidup. Itu tadi beberapa pengertian etika. Dan untuk mempelajari lebih mendalam, lebih lanjut mengenai etika, di bawah ini diikuti beberapa pengertian etika. Etika sebagai praksis sama dengan moral atau moralitas, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma-norma yang berkelakuan dalam kelompok atau masyarakat. Kita lanjut ke hakikat nilai. 3 hal mengenai hakikat nilai. Yang pertama, nilai selalu dikaitkan dengan sesuatu, yaitu benda, orang, dan hal. Yang kedua, ada bermacam-macam atau gugus nilai selain uang, ekonomi, yang sudah cukup dikenal. Yang ketiga, gugus-gugus nilai itu membentuk semacam hierarki dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Hierarki itu suatu urutan, tingkatan, atau jenjang jabatan, atau dapat dikatakan pangkat kependudukan. Hubungan agama, nilai, dan etika. Semua agama melalui kitab suci masing-masing mengajarkan tentang 3 hal pokok. 1. Hakikat hukum. 2. Etika atau tata susila. 3. Ritual cara beribadah.
Persamaan dan perbedaan hukum, etika, dan etiket. Persamaan hukum, etika, dan etiket yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Sedangkan perbedaan hukum, etika, dan etiket, menurut sumber hukum adalah negara pemerintahan, sedangkan etika masyarakat, etiket golongan masyarakat. Menurut sifat pengaturan, hukum tertulis berupa undang-undang, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Etika ada yang lisan berupa adat kebiasaan dan yang tertulis berupa kode etik. Menurut etiket berupa lisan. Menurut objek yang diatur, hukum bersifat lahirlah. Misalnya hukum warisan, hukum agraria, hukum tata negara, dan rohaniah, misalnya hukum pidana. Sedangkan etika bersifat rohaniah, misalnya perilaku etis, bersikap jujur dan tidak menipu, juga bertanggung jawab. Dan perilaku tidak etis berupa korupsi, mencuri, dan berzina. Sedangkan etiket bersifat lahiriah, misalnya tata cara berperilaku atau tata cara berpakaian untuk pesta, sekolah, pertemuan, dan lain-lain. Tata cara menerima tamu, tata cara berbicara dengan orang tua, dan sebagainya. Pengertian dari karakter. Pertama, karakter adalah kora potensi yang harus dimiliki oleh seseorang. Kedua, karakter menentukan keberhasilan seseorang. Tiga, karakter dapat diubah, dibentuk, dipelajari melalui pendidikan dan pelatihan tiada henti serta melalui pengalaman hidup. 4. Tingkat keberhasilan seseorang ditentukan oleh tingkat kecocokan karakter yang dimilikinya dengan dituntun kenyataan atau realita. Karakter dan paradigma pribadi utuh. Terdapat 4 kemampuan membangun karakter. Pertama, tubuh, PG. Kedua, intelektual, IQ. 3, hati, EQ. 4, jiwa, SQ. Selanjutnya, model pembangunan manusia utuh. 2 model tentang hakikat keberadaan manusia, yaitu pertama, menjelaskan suatu model hakikat manusia yang dilandasi dengan paradigma tidak utuh atau paradigma materialisme, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang memunculkan ketidakbahagiaan. Kedua, model yang dibentuk atau dikembangkan untuk kembali pada paradigma tentang manusia secara seutuhnya. Karakter positif hanya dapat dikembangkan melalui pengembangan hakikat manusia secara utuh. Kesimpulan, filsafat adalah hasil pemikiran manusia yang menempati posisi sebagai induk pengetahuan, juga diartikan mencari suatu kebenaran. Karakteristik utama berpikir filsafat adalah sikapnya yang menyeluruh, sangat mendasar, dan spekulatif. Sikap menyeluruh artinya mempertanyakan hakikat keberadaan dan kebenaran tentang keberadaan itu sendiri sebagai satu kesatuan secara keseluruhan. Sifat yang mendasar berarti bahwa filsafat tidak begitu saja percaya bahwa ilmu itu benar. Sifat yang spekulatif karena filsafat selalu ingin mencari jawaban bukan saja pada suatu hal yang sedang diketahui, tetapi juga segala sesuatu yang belum diketahui. Agama adalah suatu bentuk ketetapan ilahi yang mengarahkan mereka yang berakal dengan pilihan mereka sendiri terhadap ketetapan itu pada kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat. Etika sama dengan moral. Moral berasal dari kata Latin mos atau mores, yang berarti adat istiadat, kebiasaan, kelakuan, watak, tabiat, akhlak, cara hidup. Hukum, etika, dan etiket merupakan yang sangat berdekatan yang mempunyai arti yang hampir sama.
yakni mengatur perilaku manusia walaupun terdapat juga perbedaannya. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kalau ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.